para narasumber akan membicarakan terkait dengan pembekalan pelajar dan profesional muda dalam membangun karir dan menavigasi bursa kerja melalui pemanfaatan fintech. Sesi ini juga akan membahas keterkaitan antara perkembangan teknologi dan ekonomi digital, entrepreneurship, dan pengembangan skill untuk persiapan karir di masa depan. Izinkan kami untuk membacakan profil singkat beliau. Bapak Uuf Braja Widakda, PLT, Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Ditmitras Dudi tahun 2022 hingga 2024, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Bapak Uuf adalah Associate Profesor Teknologi Informasi di Departemen Teknik Informatika Politeknik Negeri Batam. Beliau telah memenangkan peringkat kedua Best Conference Paper di ACIS 2012 dan pernah menjabat sebagai Direktur Politeknik Negeri Batam 2020 hingga 2024. Kemudian Rektor Cyber University, Bapak Gunawan Wicaksono, seorang yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas di bidang teknologi informasi dengan lebih dari 80 makalah ilmiah dan lebih dari 30 paten di berbagai bidang teknologi informasi. Selanjutnya Operations Director JobStreet Indonesia, Bapak Willem Najoan, yang selama 2 dekade terakhir memiliki pengalaman di berbagai perusahaan multinasional dan startup, akan berbagi mengenai landscape kebutuhan talenta digital dalam rangka mendorong pengembangan fintech di Indonesia. Sesi ini juga akan dihadiri oleh Bapak Ongki Kurniawan, Co-founder dan Chief Executive Officer Score Life. Dengan pengalaman panjang di berbagai perusahaan bidang teknologi dan komunikasi, beliau akan berbagi pengalaman bagaimana akhirnya beliau membangun karir sebagai seorang startup founder. Bapak Ibu hadirin sekalian, sesi ini akan dimoderatori oleh Bapak Ahmad Deka Tama, In-House Legal Counsel, Asosiasi Fintech Indonesia Aftek, juga seorang influencer Pasming Base dengan hampir 300.000 pengikut di TikTok. So Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah kepada Willem Najoan, Bapak Gunawan Wicaksono, Bapak Ongki Kurniawan, Bapak Uuf Braja Widakda, dan moderator kita Bapak Ahmad Deka Tama. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung dan memulai sesi panel diskusi ke-7. Selamat sore hadirin yang saya hormati dan mungkin beberapa yang saya cintai. Izin Bapak sekalian, sore ini kita akan membahas nih tentang mungkin sedikit ketenaga kerjaan, khususnya di bidang digital, yang lebih khusus lagi karena hari ini kita pastinya akan membahas fintech. Nah, kesempatan kerja ini buat generasi muda khususnya itu seperti apa ya? Sepertinya sama. Nah, itu nanti Juicy Lucy bukan saya ya. Seperti komoditi yang sangat dibutuhkan saat ini gitu. Sehingga saya mungkin izin akan langsung bertanya nih kepada bapak-bapak sekalian. Bagaimana sih sebenarnya tingkat adaptability dari generasi muda saat ini dengan kebutuhan tenaga kerja di era ekonomi digital, khususnya di bidang fintech. Nah, mungkin saya izin bertanya paling pertama ke Pak Uuf. Kira-kira gimana Pak, generasi muda ini apakah adaptif ataukah seperti apa nih tantangan-tantangannya di era digital ini, khususnya di industri fintech? Mungkin itu Pak, silakan. Makasih banyak Mas Ahmad, dan ini event yang luar biasa nih, tepuk tangan dulu untuk kita semua nih. Dan untuk Aftek, luar biasa. Jadi kita di pendidikan itu sering bertanya-tanya, kita mesti mempersiapkan pendidikan kita seperti apa, dan itu tentunya kita mesti memiliki kemampuan untuk memprediksi tidak hanya masa depan tetapi apa yang ada di sekitar kita sekarang ini, dan sayangnya tidak banyak knowledge tentang itu. Makanya kemarin kami di Direktorat Mitra Studi sempat
bikin sebuah studi tentang future of works. Dan kita turunkan dari instrumen-instrumen yang dibuat oleh World Economic Forum, dan kita ketemu tuh Mas, kita tanya ke sekitar 1095 teman-teman industri, itu ternyata 3 terbesar driver yang mengubah ekonomi ke depan tuh, pertama perluasan teknologi, terus kemudian yang kedua adalah adopsi teknologi, dan yang ketiga kebijakan terkait itu. Dan jadinya kita mulai mengconsider aspek-aspek itu untuk bagaimana masuk ke pendidikan kita. Memang klise dan mungkin banyak orang yang bilang merasa telat gitu ya. Tapi saya yakin generasi-generasi kita yang dulu mengenyam pendidikan mungkin 20 tahun yang lalu itu jauh berbeda dengan teman-teman yang tumbuh dan masuk ke dunia pendidikan sekarang. Anak-anaknya lebih adaptif, terus kemudian lebih literate terhadap teknologi. Jadi sebenarnya bekalnya sudah ada, tinggal kita bagaimana di pendidikan itu nanti mengarahkan. Terima kasih banyak Bapak. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Jadi itu ya Pak ya, mengenai perluasan teknologi dan adopsi yang pastinya tentunya penting adalah kebijakan juga ya Pak ya. Baik, mungkin saya karena tadi udah sedikit dibahas pendidikan, saya izin ke sesepuhnya dari pendidikan nih, Rektor dari Cyber University. Mungkin boleh Pak Gunawan komentarnya tentang gimana sih, apakah generasi muda ini adaptif, dan kalau dari sisi Bapak di lingkungan kampus sendiri gimana mempersiapkannya Pak? Terima kasih Mas Deka, bangga banget nih bisa duduk bareng sama Mas Deka yang selamat sore hadirin semua juga yang hadir pada acara ini. Menarik sekali ya pertanyaannya tadi. Saya ingin mengacu sebenarnya ada laporan terbaru nih terkait dengan generasi milenial dan generasi Z nih Mas Reka. Di mana mereka sekarang memang sangat savvy sekali terhadap teknologi ya. Mereka sangat suka teknologi. Jadi tadi disampaikan dengan dunia fintech, apalagi sekarang ekonomi digital ini merubah banyak terhadap kehidupan mereka ya. Kalau dari sisi pendidikan ya, kita melihat bahwa adanya fintech ini dan juga ekonomi digital merubah cara pandang terhadap peluang kerja, dan juga mahasiswa kita itu sudah mulai mengincar profesi-profesi yang baru, profesi yang belum ada sebelumnya sekarang dimunculkan ya. Kalau kita mendengar sebagai contoh analisa data keuangan cryptocurrency yang dulu nggak pernah ada tuh ya, sekarang mereka pada berminat. Kemudian belum lagi terkait dengan spesialisasi di bidang blockchain, cyber security, ini juga menarik minat mereka semua. Nah yang menjadi hal yang menarik juga di kami, karena kampus kami Cyber University berajaskan fintech ya, mendorong financial teknologi. Dimana kalau kita ngomong financial aja, kalau dulu ya kita nih generasi ini ngomong masalah perbankan dan ngomong masalah investasi yang tradisional. Nah, anak muda nggak menarik. Tapi sekarang justru mereka menarik karena mereka melihat kakak-kakaknya berhasil di dalam startup fintech, Mas Deka. Ya, jadi mereka melihat, waduh, sekarang ini bisa menjadi profesi yang baru nih buat mereka. Jadi ada shifting ya, dari yang tradisional menjadi kekinian sekarang. Nah, itu yang menarik. Kemudian juga saya melihat di sini adanya pergeseran bahwa anak-anak muda sekarang, generasi muda mahasiswa suka mempelajari hal-hal yang baru terkait dengan keterampilan teknologi yang memang dibutuhkan. Sebagai contoh nih ya, keahlian di bidang analisa data, keahlian di bidang artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Ini mereka semua sudah semangat mempelajari karena memang di dunia kerja nanti bidang-bidang itu diperlukan ya. Kemudian yang terakhir saya melihat anak-anak sekarang muda-muda sudah punya bisnis dari awal. Pada waktu kuliah pun belum lulus mereka sudah punya dunia startup fintech ini, Mas. Jadi kalau di kampus kami itu ada tuh namanya Gypsy Research yang buat mahasiswa terkait dengan AI karena mereka suka terhadap bisnis. Jadi akhirnya perkembangan ekonomi digital ini merubah pasar, merubah minat, merubah keterampilan, juga membentuk akhirnya tujuan kerja yang baru. Situ Mas. Wah, terima kasih. Tepuk tangan dulu teman-teman.
Jadi tadi terjadi pergeseran ya, maksudnya sebelumnya saat ini itu generasi muda udah lebih tech savvy dan juga resourceful. Tapi tadi yang menarik itu disebut bahwa ada banyak kesempatan baru dan juga pelajaran baru seperti misalnya AI, data analytics, bahkan beberapa ada yang menjadi startup founder. Nah, makanya pertanyaannya saya tujukan langsung ke seorang startup founder dan juga khususnya yang membidangi bidang bisa dibilang HR lah, HR, job street. Nah, mungkin boleh Pak izin pertanyaannya masih sama mengenai sekarang itu bagaimana sih tingkat adaptif dari generasi muda khususnya mengenai lowongan-lowongan kerja yang ada saat ini, di mana terjadi pergeseran juga mungkin dari 10 tahun lalu banyak job openings yang tidak sama dengan yang saat ini gitu. Mungkin itu Pak, izin Pak. Oke, terima kasih, selamat sore. Jadi gini Mas, kalau kita melihat adaptability sekarang ini ya, memang kabar yang beredar di luar bahwa generasi sekarang itu secara adaptasi itu sedikit lebih rendah. Tapi menariknya yang kami perhatikan itu bahwa itu namanya bad news travel fast. Jadi hal-hal yang negatif itu lebih cepat diketahui orang. Padahal berdasarkan pengalaman dan berdasarkan juga hasil riset dari kami, bahwa anak muda sekarang itu punya tingkat adaptability yang berbeda. Berbedanya di mana? Contohnya sekarang anak muda sekarang itu punya akses yang lebih cepat dan lebih tepat dalam sisi pembelajaran. Ya, sekarang pembelajaran bisa diadakan dari mana-mana saja. Tidak perlu harus datang untuk belajar, tapi sekarang itu dari mana saja bisa belajar. Jadi anak muda sekarang terpapar akses informasi yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua yang kita lihat itu adalah keterhubungan dengan teknologi. Ya, kami sekarang di Job Street itu berdasarkan data tadi pagi itu kami punya sekitar 11.000 lowongan kerja dari dunia teknologi. Ya, 11.000 lowongan teknologi itu yang tidak pernah ada sebelumnya. Nah, bagaimana kita bisa mengisi posisi-posisi ini itu dengan teknologi, dengan anak muda atau dengan tenaga kerja yang sudah terpapar dengan teknologi. Zaman dulu kalau tadi dikasih contoh untuk yang namanya analis data financial teknologi gitu ya. Sekarang dulu tuh tidak pernah ada yang namanya coba kalau bahasa Indonesianya pergi ke pasar. Tapi sekarang kita bilang go to market. Mana ada zaman dulu itu posisinya go to market. Sekarang ada posisi go to market. Waktu saya ingat pengalaman saya, waktu saya direkrut oleh Grab, waktu itu perusahaan ride hailing hanya ada 3. Saya pindah dari Indosat ke Grab. Jadi waktu itu Grab mencari posisi untuk econometrics. Itu tidak ada posisinya. Tidak ada tenaga kerja yang punya pengalaman seperti itu. Akhirnya dicarilah tenaga kerja dengan pengalaman yang kurang lebih sama dari industri berbeda yang kemudian dianggap bisa dengan cepat untuk beradaptasi. Itu yang saya lihat juga yang terjadi saat ini, gitu Pak. Siap, terima kasih banyak Pak Willem. Tepuk tangan dulu teman-teman. Jadi ini ya, banyak sekali kesempatan-kesempatan baru yang mana sebelumnya tidak pernah ada bahkan, tapi balik lagi harus sesuai dengan perkembangan kompetensi dari generasi mudanya juga. Nah, mungkin izin nih Pak, saya mau nanya karena Bapak kan dari Skor Life yang tentunya pemberi kerja nih kan ke anak-anak muda. Nah, kira-kira saat ini dari pengalaman Bapak atau yang Bapak envision lihat ke depannya, generasi muda ini harus seadaptif apa sih khususnya di dunia fintech, Pak? Makasih Mas Deka. Sekarang perubahan yang terjadi di industri dan juga di market itu cepat sekali. Saya sendiri kewalahan untuk ngikutinnya. Tapi gini, sebenarnya fondasi utama dari adaptability itu udah mulai ada sih di masyarakat Indonesia ya. Survei BPS bilang 87% dari generasi muda di Indonesia itu tiap hari online, 87%. Saya rasa yang 13% mungkin nggak online karena nggak punya pulsa kali ya.
Kalau enggak 100% tuh. Saya enggak, di ruangan ini aja saya yakin semuanya punya akses ke online. Jadi starting point untuk mendapatkan akses ke informasi itu sebenarnya sudah ada. Sekarang justru yang ada adalah overload of options sih sebenarnya. Dan itu kembali lagi ke generasi muda, teman-teman semua ini, how you make that choice gitu. Kemana kita mau ngambil arah dari ke depan kita. Because so many options yang ada di depan kita. Dan memang sulit nih untuk milih gitu ya. Contohnya Mas Deka. Legal tapi bisa gitu ya, jadi komedian gitu ya. Canggih banget gitu kan, nggak kebayang dulu gitu. Kalau nggak punya akses yang ada dan opsi yang ada sekarang, yang dimungkinkan gitu. I think yang satu hal yang mungkin tadi sebenarnya sudah dibahas sama teman-teman panelis. Satu hal yang saya ingatin ke teman-teman semua, at the end of the day, walaupun akses sudah banyak, opsi sudah banyak, one thing yang bisa differentiate yourself dengan yang lain itu adalah some of the soft skills. Ya. Ini soft skills yang kadang-kadang mungkin tetap harus diasah dan tidak mudah. Gitu. Contoh yang paling penting adalah manajemen waktu. Gitu. Manajemen waktu dengan segitu banyak option, dengan segitu banyak content bites yang ada di semua channel, how can you manage your time so that at the end of the day you can still focus on your main objective, your main goals gitu. Terlalu banyak distraction yang ada kan ya, terlalu banyak opsi yang ada di masyarakat. Jadi manajemen waktu itu very important, one thing yang sebenarnya bisa dipelajarin, bisa dilakukan dengan disiplin. Dan it will be a big differentiator between somebody yang can be successful and somebody yang akhirnya ya gitu-gitu aja ya. Terlalu banyak opsi, terjebak, nggak jadi kanan, nggak jadi kiri, dan eventually cannot make an impact. Nggak seperti Mas Deka yang bisa fokus luar biasa dan akhirnya bisa berhasil gitu. Waduh, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ongki. Tepuk tangan dulu teman-teman. Nah, ini mungkin saya langsung tanya ke Pak Ongki lagi ya Pak. Izin Pak. Kan tadi kita ngomongin generasi muda sebagai employee nih Pak. Nah, karena Bapak juga sebagai startup founder nih Pak, saya izin mau nanya, kira-kira saat ini atau ke depannya bagaimana sih peluang dan strategi untuk generasi muda kita itu menjadi startup founder juga Pak, dan khususnya di bidang fintech mungkin gitu Pak. Ini menarik nih, ada mungkin pertanyaannya sih, sebenarnya masih hits nggak sih jadi startup founder? Ada survei yang hasilnya cukup interesting, ternyata Gen Z ini 55% masih pengen jadi pegawai negeri atau pegawai BUMN. Dan kalau saya lihat yang mau jadi wirausaha tuh cuma sekitar 7-10%. Kalau kita lihat kan startup founder sebenarnya apa sih? Sebenarnya is wirausaha tapi kebetulan dia di bidang teknologi gitu ya. Jadi syarat teknologi dan tentunya menggunakan teknologi sebagai cara untuk membangun bisnis model dan juga company-nya. Tentunya kesempatan untuk jadi startup founders sangat luas ya. Tidak ada yang bisa stop kalian untuk menjadi wirausaha. Kalau kalian punya ide yang bagus, tentunya bisa diperjuangkan untuk bisa menjadi suatu bisnis yang berhasil. Malah sekarang barrier untuk menjadi pengusaha terutama di bidang digital itu sekarang sangat rendah. Dulu untuk menjadi pengusaha di bidang digital itu harus mikir beli server, harganya 1,5 miliar, ya belum apa-apa udah boncos, mahal banget kan. Sekarang server itu bisa diperoleh dengan harga di bawah mungkin 500.000 perak, ya, lewat cloud ya sekarang, dan sudah mendapatkan kapasitas yang sangat besar. Malah ada satu, saya lihat ada satu ulasan di LinkedIn yang bilang bahwa ada satu startup yang nilainya sudah ratusan juta dolar, tapi dibangun hanya dengan ongkos sekitar $500 per bulan. Karena begitu demokratisasinya akses ke berbagai macam software untuk membangun suatu startup. Jadi kalau barrier itu sebenarnya sudah cukup rendah dan accessible buat teman-teman semua, sekarang tinggal esensi untuk menjadi startup foundernya itu. Karena startup foundernya itu sendiri, saya personally setelah menjalankan, itu sulit setengah mati gitu. Saya sudah punya pengalaman profesional lebih dari 20 tahun,
tapi tetap saja menjalankan atau membangun satu usaha dengan networking yang sebenarnya sudah banyak, dengan akses ke regulator yang sudah bagus di fintech, tetap saja menjalani suatu upaya yang sangat panjang dan sangat-sangat challenging. Kenapa? Ujung-ujungnya startup is all about, pertama, can you assemble the right team, right? Dan kalau kita bangun satu startup kan kita sebenarnya bangun suatu yang resikonya sangat besar. Belum tentu orang-orang yang bagus itu mau bergabung dengan kita. Gitu ya. Jadi itu butuh kemampuan kita untuk mengconvince beberapa orang untuk mau bergabung, misinya jelas, oke, kita gabung, kita bangun satu yang bagus ya. Gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, idenya memang harus bisa di-proof. Jadi kita harus punya kemampuan yang jeli untuk melihat apakah ide ini memang suatu yang menjadi momok atau pain point di masyarakat sekarang. Dan akhirnya memang apa yang kita coba berikan adalah solusi yang tepat buat itu. Contohnya Score Life. Score Life membantu masyarakat yang sebelumnya sulit sekali mendapatkan akses kepada skor kredit mereka. Sekarang hanya dalam hitungan menit bisa secara instan dan digital mendapatkan akses ke skor kredit secara gratis dari seluruh provinsi di Indonesia. Tanpa melakukan upaya marketing yang banyak, karena kita mengadres pain points yang sangat pas di masyarakat. Dalam waktu kurang dari 16 bulan jumlah download kita sudah 2 juta download tanpa kita mengeluarkan biaya marketing apapun. Jadi kembali lagi, startup is not something easy, barriernya sudah rendah, tapi butuh beberapa modal yang penting terutama dari sisi foundersnya ya, untuk bisa benar-benar membangun suatu bisnis yang material going forward. Terima kasih Pak. Kita tepuk tangan dulu dong teman-teman. Jadi gitu ya Pak, capex-nya sekarang udah mulai lebih rendah, tapi ya tetap harus inovatif dan juga punya grit gitu ya sebagai founder. Ya mungkin saya izin langsung bergeser ke Pak Gunawan nih Pak. Tadi kita ngomongin perkembangan fintech, kemudian juga lowongan kerja dan sebagainya. Nah dari sisi Cyber University sendiri Pak, bagaimana sih melihat ini dan kira-kira melakukan apa untuk link and match nih antara kesempatan kerja kemudian mempersiapkannya nih pada saat di bangku kuliah gitu. Mungkin itu Pak, izin. Ya, terima kasih Mas Deka. Memang tugas kampus ya, menjembatani link dan match antara lulusan dengan industri ya. Industri ini bukannya industri yang sudah maju, tapi juga industri di bidang startup dan fintech ya. Nah, beberapa hal yang kami lakukan ya, dan memang ini sudah menjadikan panduan kita di pendidikan. Yang pertama adalah kita harus punya kurikulum yang memang ramah, yang dekat terhadap industri ya. Di sini kita harapkan, kenapa? Karena dengan kita dekat dengan industri, kita mengetahui problem-problem yang ada, realitas yang muncul di industri, sehingga kita bisa arahkan cara pembelajaran kita ke dalam apa yang dibutuhkan oleh industri. Apalagi sekarang di sisi pendidikan kita mengenal istilahnya Merdeka Belajar gitu ya, di mana kita mendapat kesempatan, dan kami di sini mempunyai program Mas Deka, di mana mereka 3 tahun belajar di kampus, setahun harus masuk ke industri itu. Kenapa mereka harus begitu? Jadi mereka mempunyai keterampilan dan mengetahui hal-hal yang praktis yang ada di industri. Akhirnya mereka juga menguasai bagaimana dinamika yang ada di industri, bagaimana mereka bisa menerapkan keilmuan yang mereka pelajari di kampus, penerapannya di industri seperti apa. Nah itu yang pertama, jadi yang kunci adalah kurikulum yang ramah dengan industri ya. Kedua, kita mendorong kegiatan yang disebut sebagai kegiatan internship dan magang. Artinya apa di sini? Mahasiswa jangan hanya menghabiskan waktu, dapat nilai IPK 4.0, tapi nggak tahu realitasnya di luar seperti apa. Akhirnya kita dorong, ayo semua mahasiswa di sini harus menghabiskan waktu, paling tidak kalau kami 6 bulan atau setahun di industri. Nah di industri ini mereka bisa memilih sesuai dengan ke bidang yang mereka inginkan. Kalau dulu tuh memang banyak sukanya ke BUMN. Setelah berjalan mulai bergeser tuh, banyak suka ke digital banking, startup dan seterusnya. Dan akhirnya apa? Mereka sebelum lulus pun akhirnya mereka sudah mau direkrut tuh sama industri. Jadi menunjukkan bahwa link dan match yang kita lakukan akhirnya mendapat respon yang positif. Dan sudah barang tentu ini juga menjadikan benefit buat industri. Kenapa? Jadi industri sekarang nggak perlu susah-susah merekrut orang yang nggak dikenal. Mereka sudah dibina dari awal sehingga juga memotong learning curve-nya itu.
masa mereka belajar beradaptasi di lingkungan industri. Ya. Dan yang berikutnya nih yang kita lakukan untuk link dan match ini, kita mendorong nih Mas Deka supaya mahasiswa ini mempunyai kompetensi. Maksudnya kompetensi itu apa? Yaitu keterampilan yang diakui di industri dan mempunyai sertifikat profesional. Ya. Karena industri sekarang kalau menanyakan calon pekerja yang ditanya punya sertifikat kompetensi apa nih, gitu kan? Ya saya punya nih data analitik, saya punya nih cyber security, saya punya nih AI dan seterusnya, atau enggak punya tentang cloud computing, gitu. Itu sangat dibutuhkan. Jadi kita mendorong juga buat mahasiswa semua yang ada, mereka harus punya kompetensi ini yang ditunjukkan dengan adanya sertifikasi. Nah, kampus akhirnya bisa mewadahi pelatihan dan juga pemberian sertifikasi ini yang akhirnya memang kampus berperan sangat positif terhadap link dan match antara lulusan dan juga kebutuhan industri, terutama di ekonomi digital seperti ini. Begitu Mas Dika. Wah, tepuk tangan dulu untuk Pak Gunawan. Terima kasih banyak Pak. Jadi memang kompetensi ini juga penting, tapi link and match yang dilakukan Cyber University sampai saat ini alhamdulillah efisien ya Pak ya, karena daya serapnya tinggi, apalagi khususnya ke startup. Nah, saya izin bergeser lagi ke Pak Uuf. Mungkin pertanyaannya sedikit mirip Pak, mengenai pendidikan juga, tapi ini lebih fokus di vocational. Jadi kalau di pendidikan vokasi, kira-kira menurut Bapak kemitraan seperti apa sih Pak yang penting dilakukan oleh institusi pendidikan, khususnya yang menaungi program vokasi, kemudian juga kompetensi apa nih untuk para pesertanya supaya bisa memiliki daya daya serap yang tinggi juga ke dunia kerja, khususnya di bidang fintech. Ya, makasih banyak. Jadi menambahkan apa yang disampaikan Pak Gunawan tadi, sebenarnya 4 tahun terakhir ini lagi tinggi-tingginya Pak gerakan untuk membuka diri. Kalau yang dulunya pendidikan itu seperti silo gitu ya, mereka beroperasi sendiri untuk pendidikan saja. Sekarang ini saya pikir banyak kampus yang sudah siap untuk menerima dan berinteraksi dengan teman-teman industri. Sebagai contoh kami di Batam, bukan promosi nih Mas, tapi kami di Batam itu selalu menerima masukan dari industri. Pak, lulusan Bapak itu udah bagus secara hard skill lah, yang dulunya kita sebut hard skill ya. Tapi aspek soft skill perlu ditingkatkan. Kami terus terang penasaran dengan apa sih yang dimaksud dengan soft skill gitu ya. Itu ternyata adalah bangsanya komunikasi, terus kemampuan berpikir kreatif, kemampuan analitik, terus kemudian problem solving gitu ya. Dan saya pikir pas dengan kebijakan 4 tahun terakhir di mana mendorong kampus untuk terbuka. Dan saya percaya bahwa pendidikan ini nggak bakalan bisa maju dengan sendirian tanpa campur tangan Bapak Ibu semua nih dari industri. Kalau Bapak Ibu pengen hasilnya bagus sesuai dengan kultur budaya yang Bapak Ibu inginkan, ayo kita sama-sama masuk ke kampus. Kebetulan di luaran sini ada booth-nya Direktorat Mitra Studi. Direktorat Mitra Studi itu dari Dirjen Pendidikan Vokasi. Ini adalah showcase saja Pak tentang bagaimana pendidikan vokasi itu mulai membuka diri. Sebagai contoh di kampus saya itu sekarang tiap semester ada 500-an proyek. 500 proyek yang kebanyakan dari mahasiswa sendiri dan sekitar 100 proyek itu dari industri. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membiasakan mahasiswa terbiasa untuk berpikir analitis, terus kemudian membiasakan teman-teman itu bekerja dalam tim, membiasakan mereka untuk problem solving, dan syukur-syukur nanti bisa ada 1 kelompok, 2 kelompok atau banyak kelompok yang tertarik untuk mempertahankan kelompoknya dan masuk menjadi startup. Tapi tentu saja untuk masuk jadi startup kan banyak bumbu-bumbu yang lain ya Pak ya. Ada akses, modal dan yang lain sebagainya, dan saya pikir ini kontribusi kita semua teman-teman industri untuk masuk ke sana. Makasih. Oke Pak, tepuk tangan dulu teman-teman untuk Pak Uuf. Lanjut nih kita ke Bapak Willem. Pak, izin Pak, ini kan tren dan lanskap dari pasar tenaga kerja ini tadi sempat di-mention juga Pak, udah mulai makin berkembang dan sebagainya. Ada yang tidak
pernah ada sebelumnya. Nah, kira-kira peran digitalisasi ini tuh untuk menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas kepada masyarakat tuh seperti apa sih Pak? Apalagi ini kayaknya banyak yang Gen Z mana aja ya? Angkat tangan dong Gen Z. Wow, hampir juga semuanya gitu. Saya Gen apa ya? Gen Z juga sih. Gen JJ kalau saya. Nah, tapi izin Pak, mungkin itu gimana Pak kalau apa namanya peran digitalisasi itu untuk memberikan kesempatan kepada Gen Z ke depannya? Oke, terima kasih Mas Deka ya. Jadi kita melihat dengan saat ini itu sebenarnya dengan adanya pandemik, landscape tenaga kerja itu berubah. Ya, kita bisa melihat bahwa sekarang ini itu kita bisa ada tenaga kerja yang white collar, kemudian yang blue collar, kemudian sekarang muncul yang freelancer, dan kemudian UMKM. Ya. Nah, digitalisasi ini membuka ribuan bahkan jutaan kesempatan buat tenaga kerja. Contohnya seperti ini, dengan digitalisasi maka company itu untuk sharing lowongan kerja itu tidak perlu susah-susah, ya. Nah, selain itu sekarang kan dunia tanpa batas. Semacam kita nggak usah jauh-jauh lah ya, kita masuk ke Southeast Asia atau Asia Pasifik. Sekarang tenaga kerja Southeast Asia atau Asia Pasifik itu sudah terhubung. Jadi kita bukan lagi menjadi tempat bekerjanya orang dari luar, tapi kita sekarang menjadi tempat untuk mengirimkan ahli-ahli terbaik kita keluar. Ya, jadi dengan digitalisasi semua peluang terbuka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, digitalisasi itu membuat dengan mudahnya kita meningkatkan skill kita, upskilling. Kita dengan gampang kita belajar untuk belajar masalah teknologi, kita belajar hal lain yang lebih cepat membuat kita bisa bersaing di dunia pekerjaan. Itu di mana-mana sekarang ada. Ada banyak banget platform-platform yang tersedia, ada yang gratis, ada yang berbayar, tapi tinggal kita aja mau pilih yang mana gitu ya. Dan itu dengan cepatnya kita bisa meningkatkan skill kita. Kemudian yang berikutnya adalah freelance. Freelance itu sekarang di Indonesia itu kalau berdasarkan data tahun 2021-2022 itu sekitar 35 juta orang. Dan itu benar-benar membuka kesempatan bahwa ternyata dunia pekerjaan itu tidak harus duduk di kantor. Dunia pekerjaan ada di mana-mana dan freelance itu membuka kesempatan juga untuk menerima order dari luar. Ada sekarang platform Upwork, kemudian Fastwork, itu bisa memberikan kesempatan bekerja yang sebaik-baiknya dimanapun kita ada. Itu kan makanya sekarang muncul namanya digital nomad ya. Orang ada di mana-mana tapi mengerjakan di mana-mana gitu. Dia ada di Bali mengerjakan proyek untuk Amerika di New York gitu. Nah, ya. Jadi digitalisasi itu membuat hal yang tadinya tidak ada sekarang menjadi lebih ada. Dan kemudian banyak pekerjaan-pekerjaan yang tadinya tidak ada, sekarang ada. Jadi sekarang tergantung teman-teman bagaimana kita mencari bidang yang cocok dengan kita, kemudian kita tingkatkan skill kita di situ, jadi kita nanti akan dikenal sebagai saya adalah si Deka Pasming Base, ya, atau saya adalah si Budi yang jagoan coding. Jadi pada saat perusahaan mencari tenaga kerja tersebut, mereka akan nggak kemana-mana, akan mencari Budi untuk bagian coding. Itu aja Mas. Wah, siap, terima kasih banyak, tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Oke Pak, izin Pak, ini karena keterbatasan waktu gitu ya Pak, saya langsung mau minta closing statement nih untuk penyemangat anak-anak muda khususnya generation Z yang ada di ruangan ini. Tadi saya menarik banget tuh Pak, borderless, kemudian mudah juga kan untuk upscale skills, dan yang pastinya freelance ini sekarang sudah menjadi opsi yang bukan tabu lagi atau menjadi sesuatu yang dianggap tinggi banget resikonya, malah banyak yang suka gitu kan. Nah mungkin izin Pak untuk menyemangati anak-anak muda ke depannya khususnya di dunia ketenaga kerjaan, boleh closing statementnya. Mungkin izin dari Pak Willem aja kali ya, jadi sampai sini sampai Pak Ongki. Oke Mas, closing statement saya mungkin simple buat teman-teman semua. Buat kalian, sky is the limit. Tidak ada batas buat kalian yang mau berusaha. Itu aja dari saya. Tepuk tangan dong.
mungkin izin langsung Pak. Saya ingin mempergunakan kesempatan ini untuk sekali lagi mengajak teman-teman industri untuk masuk ke sekolah-sekolah, untuk masuk ke kampus-kampus. Yuk kita rumuskan bersama, kita intervensi bersama bagaimana Indonesia ke depan. Makasih. Wih, Indonesia emas ya teman-teman, bukan Indonesia gemas. Oke, silakan Pak. Oke, closing statement saya hanya mengingatkan kepada generasi muda, mahasiswa semua. Sekarang di zaman fintech dan digital ekonomi menyongsong generasi emas 2045 yang membentuk pekerjaan baru. Kalian harus terus membentuk minat dan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri, sehingga nantinya kalian siap dan relevan kepada kebutuhan industri di ekonomi digital ini. Terima kasih. Terima kasih, mantap Pak Gunawan. Last but not least nih Pak Ongki. Iya, sekarang kan zamannya memang kita tuh jadi agak FOMO ya, ngelihat teman-teman kita mungkin udah kemana-mana gitu ya, udah dapatin banyak sukses dan sebagainya. Pesan saya jangan berkecil hati, benar-benar fokus ke what you really want to do, ya, manfaat waktu sebaik-baiknya, prioritas, dan yang paling penting juga tetap really work hard but work smart. Mantap, tepuk tangan dong untuk semuanya pembicara kita hari ini yang luar biasa. Mungkin terima kasih banyak Pak sudah hadir di acara kami di ISE. Boleh Pak, silakan Pak. Boleh pantun penutup, Pak. Mumpung nggak afdol kalau nggak ada pantun, benar Pak. Silakan Pak Uf. Malam-malam pakai kutek, kutek dipakai sambil makan terasi. Ayo teman-teman industri fintech, kita bangun pendidikan vokasi. Wih, tepuk tangan. Terima kasih banyak Bapak-bapak. Saya izin nggak menggunakan pantun karena saya udah diteriakin cakep padahal belum pantun. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Deka Tama yang telah moderatori jalannya sesi Super Panel Discussion pada sore hari ini. Luar biasa, kita berikan aplaus yang meriah. Dan sesi foto bersama para panelis dan juga moderator, silakan berikan senyum terbaiknya. Ini adalah sesi panel diskusi terakhir. Oke. 3, 2, 1. Boleh satu kali lagi? 3, 2, 1. Terima kasih kepada moderator juga para panelis kita yang telah berpartisipasi dan membagikan pandangannya yang tentu menambah insight dan juga sangat bermanfaat bagi kita semua. Ada beberapa poin yang kami highlight dari panel diskusi tadi, yaitu future of work. Tidak hanya tentang hard skills atau technical skills, tetapi juga tentang soft skills. Teknologi dapat dimanfaatkan dengan baik, dengan literasi dan pengetahuan yang baik juga. Mari sama-sama kita kawal pengembangan dan adopsi teknologi, khususnya untuk saling bertukar ilmu lintas generasi. Baiklah Bapak Ibu dan para hadirin, kita telah sampai di penghujung acara Puncak The Six Indonesia Fintech Summit and Expo IFSE 2024. Terima kasih atas antusiasme dan partisipasinya. Sabar dulu, oke. Sabar, sudah nggak sabar pengen nonton Juicy Lucy? Coba izin, perhatikan. Kalau kayak begini nggak bakal diputar. Mundur dulu semua, mundur. Kan udah pasti nonton, mundur. Mundur semua ke tempat yang tadi lagi. Mundur, ayo mundur. Ke tempat yang tadi lagi, mundur. Diatur dulu, mundur. Nggak boleh kayak begini, kasihan yang nunggu di luar. Ayo melebar dulu, mundur. Pinggir ke kanan. Ayo, ini fansnya Juicy Lucy pasti punya aturan. Ayo, mbaknya nggak bisa. Mundur. Mundur, ayo. Oke, mohon ikuti arahan dari tim panitia kita. Diminta untuk mundur. Mohon untuk kerjasamanya Bapak Ibu yang pengen banget
nonton Juicy Lucy, hadirin sekalian, ikuti arahan dari panitia. Ketika semuanya sudah ready, baru kita akan tampilkan dan menyaksikan bersama penampilan dari Juicy Lucy, oke? Ikuti arahan panitia, mohon untuk mundur. Yang di sebelah kiri saya, mundur lagi boleh. Mundur lagi. Yang masih duduk di kursi, kita perlu